Kembali bersama kami di Market Bus pemirsa. Mari kita simak terlebih dahulu pergerakan IHSG di pembukaan sesi pertama pada pagi hari ini. Di mana IHSG terlihat mengalami penguatan di 0,22% ke level 6.516. Dari top gainers pemirsa ada BBRI, TPIA, KIJA, BMRI dan juga PEK. Dari top losers ada PSAB, TB, VKTR, BRRC dan juga KETR. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor keuangan memimpin penguatan di 0,55%, disusul oleh sektor infrastruktur yang menguat di 0,19%. Sementara itu, sektor kesehatan mengalami pelemahan di 0,23%, teknologi juga mengalami pelemahan di 0,15%. Dari pergerakan bursa Asia pemirsa, Bursa Asia Nikkei 225 mengalami pelemahan di 1,06%, STI melemah di 0,24%, Kospi melemah atau maksud kami menguat di 0,45% dan Hang Seng juga mengalami penguatan di 0,69%. Dan saham-saham pilihan pagi ini dari analis pemirsa ada 4 saham, ada SRTG, support di 1865 dan resisten di 2010. BRMS support di 665 dan resisten di 715, ada SCMA juga yang support di 214 dan resisten di 230. Bumi support di 184 dan resisten di 200. Keempat saham tersebut direkomendasikan swing trade. Dan pemirsa masih bersama Mas Hendra. Mas Hendra, terkait saham-saham pilihan, ada 4 saham pilihan pada pagi hari ini ya. Saham pertama dari SRTG. Silakan Mas Hendra, analisis Anda. Iya, Mbak Vina, kalau misalnya kita lihat untuk Saratoga, secara fundamental kalau misalnya kita lihat memang, hingga pertengahan 2026 ini bisa dibilang, cenderung, positif ya. Karena kalau misalnya kita lihat terkait dengan laba bersihnya tahun buku, yang lalu itu secara year on year aja, menguat sekitar 120, persen atau, di angka 7,3 triliun. Dan kalau misalnya kita lihat secara teknikal, berada di area yang, notabene strong bullish karena berada di area, moving average 100 dan, 200 dan terjaga dalam support di moving average, 20-nya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk Saratoga sekarang masih diperdagangkan di level 1920 sampai 1925, ini salah satu hal yang, positif dan jadi bisa trading untuk Saratoga katakanlah beli di area 1915 sampai 1925 dengan take profit, pertamanya di level 2010 dan take profit keduanya di level 2040. Itu untuk Saratoga. Baik, dari Saratoga kita beralih ke saham pilihan kedua, ada dari BRMS yang tadi juga sempat kita singgung sedikit ya Mas Hendra ya. Iya Analisis betul. Anda Mas. Iya, kalau misalnya kita lihat memang, BRMS kemarin mengalami penguatan cukup, positif ya, bisa dibilang, terkait dengan, kenaikan, volume produksi emas gitu, terkait dengan BRMS. Jadi itu salah satu yang, membuat saham BRMS juga positif. Dan kalau misalnya secara teknikal juga kita lihat secara, dynamic di moving average 100-nya juga bisa dibilang masih cukup, positif dan volumenya juga bisa dibilang mengalami penguatan yang cukup, positif. Dan kalau misalnya kita lihat dengan harga sekarang masih di level previous kemarin, di level 685, masih cukup, menarik untuk Mhm. dipertimbangkan untuk dibeli pada area previous kemarin atau di level 680 sampai 685 dengan take profit pertamanya di level 715 dan take profitnya di level 705 dengan batasan stop loss untuk BMS berada di. Ya pemirsa, tampaknya ada Mas Hendra masih tersambung bersama kami. Masih. Halo, Ya, mungkin gimana? tadi sedikit ada lag ya Mas. Apakah Silahkan dilanjutkan jelas? Mas Hendra. Oke, itu untuk BRMS ya. Jadi, untuk BRMS, bisa trading buy dengan area 685, take profit pertamanya di level 715, take profit keduanya di 725 dengan batasan stop loss-nya di level 665. Baik, BRMS bisa di trading bus ya, trading buy ya Mas Hendra. Lalu selanjutnya ada dari saham Ya. SCMA. Silakan Mas Hendra. Ya.
Kalau misalnya untuk SCMA sendiri kalau misalnya kita lihat kemarin bisa dibilang, mengalami penguatan, cukup, signifikan dan kalau misalnya kita lihat secara teknikal bisa dibilang, sudah breakout juga dynamic moving average 20-nya jadi bisa beli SCMA, katakanlah di area 216 sampai 220 dengan, take profit pertama di 230 dan take profit kedua di 236 dengan batasan stop loss-nya di level 212 untuk SCMA. Lalu apa yang membuat SCMA ini lebih unggul Mas Hendra daripada saham yang serupa di sektor yang sama? Ya, kalau misalnya kita lihat memang terkait dengan, kinerja dari SCMA memang dia salah satu yang positif karena Ya. didorong dengan, platform streaming, video ya dan bisa dibilang juga kalau misalnya kita lihat secara valuasi juga masih menarik dan secara price action dari teknikal juga, mulai rebound apalagi kalau misalnya kita lihat kemarin sudah berada di area psikologisnya di angka 200. Jadi bisa dibilang, salah satu sentimen yang, positif untuk SCMA kembali katakanlah di level 230 atau bahkan di level 250-nya. Baik, kita ke saham pilihan terakhir pemirsa dari Bumi. Silakan Mas Hendra. Ya, kalau misalnya untuk, Bumi sendiri kalau misalnya kita lihat kemarin juga mengalami, penguatan yang, signifikan ya selain katakanlah, saham, BRMS dan kalau misalnya kita lihat perdagangan hari ini juga sudah menguat di angka 1%. Jadi, Bumi bisa dibilang masih menarik untuk perdagangan hari ini atau, sampai, minggu depan. Jadi bisa untuk, trading buy untuk saham, Bumi di level katakanlah 190 sampai 192 dengan take profit pertamanya di level 200 sampai 204 dengan batasan stop loss-nya di level 184. Baik, itu dia pemirsa empat saham pilihan ada dari SRTG, BRMS, SCMA dan juga Bumi. Dan mungkin pertanyaan terakhir Mas Hendra, bagaimana proyeksi Anda terkait pergerakan IHSG di sepanjang hari ini? Lalu apa sentimen atau rilis data yang patut diwaspadai oleh investor dalam waktu terdekat? Terutama setelah pelaku pasar mendapatkan keputusan terbaru dari MSCI dan juga FTSE baru-baru ini. Iya, pastinya kalau misalnya apakah IISG masih akan cenderung menguat, harapannya dengan sudah kembalinya IISG di level 6.500, IISG bisa kembali ke level berikutnya di level 6.600. Kalau misalnya kita lihat pada perdagangan pagi ini, IISG sudah berada di level 6.535 atau menguat 0,50 persen. Dengan catatan kalau misalnya memang nanti siang akan ada koreksi, setidaknya bisa bertahan di level katakanlah 6.400 karena support paling paling, kritisnya untuk IHSG di 6.400 dan tadi yang saya sampaikan di level 6.290. Jangan sampai dia breakdown di level tersebut. Nah, kebijakan apa sih yang akan ditunggu gitu atau sentimen apa? Pastinya yang pertama terkait dengan arah kebijakan dari bank sentral The Fed seperti apa, karena kalau misalnya bank sentral masih mempertahankan suku bunga atau inflasi di Amerika, tinggi, ada ruang untuk The Fed menaikkan suku bunga. Nah, ini yang bisa dibilang orang pasti akan outflow atau mau nggak mau, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunganya lagi gitu kan. Nah, ini bisa dibilang akan menghambat ekonomi kita. Begitupun juga yang harus dilihat juga sentimen berikutnya adalah terkait dengan nilai tukar rupiah kita. Harapannya adalah nilai tukar rupiah kita masih, kuat katakanlah di level 17,7 atau 17,8 atau bahkan harapannya bisa di level 17,5 sampai 17,4. Dengan catatan nilai tukar rupiah jangan sampai balik lagi ke angka 18.000 gitu ya. Dan kita akan juga menunggu nanti terkait dengan, FTSE dan juga pastinya kita akan lihat juga terkait dengan harga komoditas dan pastinya geopolitik antara, Amerika dan Iran. Itu yang masih kita akan, menunggu. Baik, terima kasih Mas Hendra Wardana selaku founder Republik Investor sudah bergabung bersama kami di Marketplace pada pagi hari ini. Semoga review dan juga analisis Anda dapat menjadi referensi bagi pemirsa Adek Channel. Namun sekali lagi, keputusan investasi tetap berada di tangan pemirsa Adek Channel. Terima kasih Mas Hendra, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Vina, selamat pagi. Pagi.